Pada kesempatan ini, materi yang akan kita bahas adalah pembuatan surat massal di Microsoft Word. Nah, tujuan pembuatan surat massal di Microsoft Word ini supaya kita tidak membuat dokumen yang sama secara berulang-ulang. Dalam pembuatan surat massal, kita hanya perlu membuat sebuah format surat sebagai dokumen induk, tanpa harus mengisi secara langsung data penerima surat tersebut, seperti nama, alamat, dan sebagainya. Nah, dengan fasilitas MailMert yang disediakan Word, kita dapat membuat beberapa data sekaligus untuk masing-masing penerima surat. Nah, berikut langkah-langkah untuk membuat data surat dengan MailMert. Yang pertama, kita harus membuat format suratnya sebagai dokumen induk. Kemudian selanjutnya kita pilih menu mailing. Setelah itu pilih kelompok menu Start MailMert. Kemudian pilih Select Recipient. Kemudian pilih tipe A New List karena kita akan membuat list baru. Nah, setelah itu kita harus meng-custom kolom yang ada. Caranya, pilih menu Custom Column. Nah, kita hapus dulu semua field yang ada karena kita akan membuat field baru. Satu persatu kita hapus. Nah, seperti ini semuanya sudah terhapus. Nah, selanjutnya kita menambahkan field baru yang sesuai dengan format surat yang sudah kita buat. Nah, caranya klik button Add. Kemudian untuk list yang pertama atau field yang pertama, kita dapat buat di sini dengan field nama. Oke, tambahkan lagi. Field yang kedua adalah alamat. Yang ketiga, nama barang. Kemudian jumlah. Harga. Dan total. Nah, apabila sudah kita membuat field baru dan semua field yang kita perlukan sudah terisi, kita dapat menekan OK untuk mengakhiri proses pembuatan field. Nah, sekarang muncul kotak dialog. Nah, di kotak dialog inilah atau di list inilah kita mengisi data-data yang akan kita masukkan pada format dokumen induk. Nah, misalnya yang pertama, kita akan mengisi untuk nama ini adalah misalkan Doni. Alamatnya misalkan di Jalan Garuda ya. Nama barang misalkan dia membeli beras, jumlahnya 3.
harganya 50.000. Nah, tambahkan data baru dengan memilih menu New Entry. Data selanjutnya data dana, alamatnya misalkan Jalan Agung ya. Nah, kita dapat mengisi data selanjutnya dengan cara yang sama pula, yaitu menambahkan New Entry. Nah, seperti ini. Apabila sudah diisi, kita pilih OK untuk mengakhiri proses. Nah, kemudian untuk data source atau data sumbernya ini, kita dapat tentukan di direktori mana akan kita simpan. Sebagai contoh, di sini saya akan simpan di dokumen ya, di dokumen, dan di sini saya memberi nama misalkan data pelanggan. Nah, selanjutnya data-data tersebut akan kita masukkan pada dokumen. Kita pilih menu My Link. Nah, di sini akan aktif Write and Insert Field. Kita pilih Insert Merge Field. Pilih, karena di sini kita akan mengisi nama di bagian kepada ini ya, jadi tempatkan kursor tepat di sini. Kita pilih nama, kemudian di ini sebagai alamatnya. Nah, selanjutnya untuk nama barang, kita pilih fieldnya adalah nama barang. Untuk jumlah, field jumlah. Dan untuk harga, field harga. Total, field total. Nah, sekarang data-data yang sudah kita inputkan tadi sudah masuk di dokumen induk. Nah, tapi di sini terlihat masih berupa field untuk data-data yang kita masukkan. Nah, untuk bisa memunculkan data yang sebenarnya atau terlihat seperti data yang sudah kita input, di menu My Link, kita kembali memilih menu Preview Result. Nah, sekarang akan terlihat data-data yang sudah kita masukkan. Nah, sebagai contoh seperti ini. Nah, sekarang semua data-data sudah masuk di dokumen induk. Nah, jadi kita tidak perlu menuliskan dokumen ini secara berulang-ulang. Nah, sekarang apabila ada kesalahan pada data yang kita buat, data-data tersebut masih bisa kita perbarui. Nah, caranya kita pilih menu My Link, kemudian masuk ke grup Start My Merge, lalu pilih Edit Recipe List. Nah, kemudian pada data source ini kita klik terlebih dahulu, data pelanggan, kemudian edit. Nah, kemudian di sini akan muncul edit data source. Nah, misalkan tadi ada kesalahan pengisian data, contohnya, misalkan untuk nama, ternyata namanya itu bukan Doni, tapi Dini. Nah, apabila sudah kita perbaiki, tekan menu OK untuk mengakhiri proses. Yes, ini juga ditekan OK. Sekarang kita akan melihat datanya yang tadi kita perbaharui, sekarang benar-benar sudah berubah menjadi Dini. Nah, di dalam Mailbird ini yang perlu kita perhatikan, disediakan navigasi record.
Nah, button yang ini previous record, ini digunakan untuk menuju ke data sebelumnya. Kemudian, next record digunakan untuk menuju ke data selanjutnya. Kemudian, first record digunakan untuk menuju ke data pertama. Dan last record di sini digunakan untuk menuju ke data terakhir. Kemudian, untuk dapat mencetak dokumen MyMerd, kita dapat memilih menu MyLink, kemudian pilih menu Finish and Merge, kemudian print dokumen. Nah, di sini kita akan memilih beberapa pilihan. Yang pertama, print record yang pertama, di sini all itu artinya mencetak semua dokumen yang ada. Nah, kemudian current record, ini maksudnya mencetak dokumen yang sedang aktif atau record yang sedang aktif. Contohnya di sini saya berada di record 1, maka yang akan tercetak adalah dokumen yang berada di record 1. Nah, kita juga dapat mencetak secara custom, misalkan di pilihan form, misalkan kita akan mencetak dari record nomor 2 ke record nomor 3. Nah, kita bisa lakukan seperti ini. Nah, sebagai contoh kita akan mencetak semuanya, jadi kita memilih all. Tekan OK. Kemudian kita tentukan printer yang ada. Setelah itu, pilih OK untuk melakukan proses pencetakan ke printer. Ya, demikian bagaimana membuat dokumen atau surat secara massal di Microsoft Word dan juga mencetak dokumen tersebut. Semoga apa yang saya sampaikan ini bermanfaat, dan materi ini kita akan lanjutkan lagi pada pembahasan yang akan datang. Atas perhatiannya, saya ucapkan terima kasih.